Surat-surat. 10 hari sebelum orang-orang berangkat ke Arafah mengerjakan wukuf, jemaah-jemaah telah kembali dari ziarah besar ke Madinah. Waktu itulah pula Saleh kembali ke Mekah. Surat balasan dari istrinya yang datang sepeninggalnya ke Madinah telah kami serahkan ke tangannya. Dalam minggu itu juga datang surat Zainab kepada Hamid. Kakandaku Tuan, surat Kakanda telah Adinda terima. Surat yang telah lama Adinda harap-harapkan. Akan hal Zainab, ia sekarang sakit-sakit, badannya telah kurus. Agaknya karena selalu ingat kepada kejadian yang lama-lama itu. Adinda tiada dapat menahan hati memperlihatkan surat Kakanda kepadanya. Seketika membaca surat itu, badannya kelihatan gemetar, entah karena cemasnya atau karena harapannya. Dapatlah Kanda maklumi sendiri, ia sangat harap dan rindu hendak bertemu dengan Hamid. Tetapi hatinya menjadi syak wasangka memikirkan badannya yang selalu tiada sehat itu. Entah akan bertemu juga, entah tidak. Alangkah beruntungnya dua orang bersahabat itu kelak jika mereka dapat bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan Allah mengasih lagi penyayang mengabulkan pengharapan mereka. Rosnah. Salinan surat Zainab. Abangku Hamid, baru sekarang Adinda beroleh berita di mana abang sekarang. Telah hampir 2 tahun hilang dari mata, laksana seekor burung yang terlepas dari sangkarnya sepeninggal yang empunya pergi. Kadang-kadang Adinda sesali diri sendiri. Agaknya Adinda telah bersalah besar, sehingga Kakanda pergi dengan tak memberitahu lebih dahulu. Sayang sekali, pertanyaan abang belum dapat Adinda jawab, dan abang telah hilang sebelum mulutku sanggup menyusun perkataan penjawabnya. Kemudian itu, abang perintahkan Adinda menurut perintah orang tua. Tetapi Adinda syak wasangka melihat sikap abang yang gugup ketika menjatuhkan perintah itu. Wahai abang, pertalian kita diikatkan oleh beberapa macam tanda tanya dan teka-teki. Sebelum terjawab semuanya, Kakanda pun pergi. Adinda senantiasa tiada putus pengharapan. Adinda tunggu kabar berita. Di balik tiap-tiap kalimat dari suratmu, abang. Surat yang terkirim dari Medan ketika abang akan berlayar jauh telah Adinda periksa dan Dinda selidiki. Banyak sangat surat itu berisi bayangan. Di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Adinda hendak membalas, tetapi ke tanah manakah surat itu hendak Dinda kirimkan? Abang hilang tak tentu rimbanya. Hanya kepada bulan purnama di malam hari, Adinda bisikan dan pesankan kerinduan Adinda hendak bertemu. Tetapi bulan itu tak tetap datang. Pada malam yang berikutnya dan seterusnya ia kian surut. Hanya kepada angin petang yang berhembus di ranting-ranting kayu di dekat rumahku, hanya kepadanya aku bisikan, menyuruh supaya ditolongnya memeliharakan abangku yang berjalan jauh. Entah di darat, entah di laut, entah sengsara kehausan. Hanya kepada surat abang itu, surat hanya sesekali itu Dinda terima selama hidup. Adinda tumpahkan air mata, karena hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi orang perempuan. Tetapi surat itu bisu. Meskipun ia telah lapuk dalam lipatan dan telah layu karena kerap dibaca, rahasia itu tidak juga dapat dibukanya. Sekarang, badan Adinda sakit-sakit. Ajal entah berlaku pagi hari, entah
besok sore. Kera Allah siapa tahu, besarlah pengharapan bertemu. Dan jika abang terlambat pulang, agaknya bekas tanah penggalian, bekas air penalakin, dan jejak mejan yang dua hanya yang akan abang dapati. Adikmu yang tulus, Zainab. Akan dapatkah dilukiskan, dapatkah diperikan bagaimana wajah Hamid ketika membaca surat itu? Dapatkah, mungkinkah dikira-kira bagaimana perasaannya waktu itu? Surat demikian adalah pengharapannya selama ini, bukan mimpinya. Memikirkan kerendahan derajatnya tiadalah disangka-sangkanya bahwa ia akan seberuntung itu menerima surat Zainab. Belumlah besar kegembiraan seorang budak jika ia diajak tersenyum oleh penghulunya. Belumlah besar sukacita seorang pelayan istana jika ia dianugerahi sebentuk cincin oleh rajanya. Surat tanda cinta dari seorang perempuan yang mula-mula dikenal dalam kehidupan seorang muda, adalah lebih berharga daripada senyuman seorang penghulu kepada budaknya, lebih mulia daripada sebentuk cincin yang dianugerahkan raja kepada pelayannya. Suatu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Tetapi malang, karena surat itu diterima Hamid ketika dia terlalu jauh dari hadapan Zainab. Manusia tidak dapat menentukan nasibnya sendiri.